Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, baik, Pak. baik, baik, Pak. Alhamdulillah. Ini coba dari pihak mana dulu yang mau share atau merepresentasikan dari hasilnya yang kemarin? Bisa dinyalakan ya? Bisa dengar suara saya? Bisa. Bisa. Nah, apa ditunjuk saja atau langsung ingin mengajukan yang tercepat biar cepat selesai ini? Untuk formnya mungkin bisa dilihat di e-learning ya, yang kemarin. Suaranya apanya? Mungkin. Nah, matikan satu. Saya tunggu bisa di-share dulu ya. Coba di-share bisa apa enggak ini? Sudah saya set, coba dicek. Bisa di-share. Yang kemarin. Tugasnya yang kemarin saya ingin dipresentasikan dulu. Maksudnya hasilnya kita bisa atau tidak? Gimana? Oh, yang dievaluasi bisnis proses ini, Pak. Enggak, yang kemarin itu laporannya coba dipresentasikan kembali. Saya ingin tahu untuk keseluruhannya atau kesemuanya. Jadi sudah fix hari ini harus selesai sampai minimal bisnis prosesnya dan juga use case-nya. Tapi yang terselesaikan 1 sampai 4 poin. Ini yang share screen ini kita apa ya Pak Arifnya, Pak? Dari jenengan, mahasiswanya. Dari mahasiswanya? Iya, intinya sekarang ini presentasi saya pengen tahu karena harus sudah selesai fix sebenarnya sampai activity diagram ini. Jadi ketika saya suruh memperbaiki kemarin sudah tidak ada toleransi harus diperbaiki ya. Iya, tapi 1 sampai 4 ya Pak poinnya, karena Ya, enggak masalah. 1 sampai 4 dulu. Yang penting dari bisnis prosesnya sudah benar, tidak ada terkendala seperti yang kemarin. oh iya. Dari kelompok saya dulu ya Pak. Ya, boleh. Dari kelompoknya Mbak siapa ini? Sufia. Mbak Sufia, Lavia. Sufia Dewi. Oh, Sufia Dewi. Ya. Monggo bisa di-share dulu.
Pusat Informasi Guide Banyuwangi. Coba bisa dijelaskan lebih rinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok GOET, di mana yang beranggotakan pertama ada Betiar, kemudian ada dan kemudian ada BB. Untuk poin pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang waterfall. Jadi untuk yang pertama itu kita ada database list guide Banyuwangi. Nah, bisa dilihat di sana bahwa database list guide ini yang dimaksudkan database itu kita dapat dari mana? Dapat dari inputan guide yang melakukan pendaftaran guide di awal. Kemudian selanjutnya untuk guide ini sudah ada ya sebelumnya ya memang ya? Atau iya, Pak, apa pengumpulan sudah ada ya pengumpulan ya, data sudah ada guide-nya ya? Oh iya. Benar. Kemudian dari database tersebut dilakukan analisa data dengan memilah menjadi dua kategori, ada yang berlisensi dan non-lisensi. Nah, kemudian untuk yang ketiga, sistem dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML dan TypeScript, rencananya seperti itu. Setelah dikembangkan, kemudian diadakan uji coba dan evaluasi untuk melihat hasil yang sejauh ini dilakukan. Dan yang terakhir ada penulisan laporan untuk mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan laporan proyek akhir. Dari waterfall ini mungkin ada yang dikoreksi dulu, Pak, sebelum melanjutkan ke poin kedua. Saya rasa cukup dulu. Bisa dilanjutkan. Siap, terima kasih. Untuk yang kedua, kemudian ada alur proses. Nah, di alur proses ini diawali dengan guide. Jadi, pertama kali guide ini prosesnya adalah mendaftarkan diri untuk bergabung dalam pusat informasi atau yang bisa disebut GOET ini. Kemudian dari inputan guide, maka terbentuklah sebuah database, di mana database ini yang sudah masuk ini akan dianalisa oleh admin dan dipilah sesuai rincian yang waterfall tadi, dipilah sesuai kategori guide, ada lisensi maupun non-lisensi. Selanjutnya, peran user atau wisatawan ini adalah melihat informasi guide yang ditampilkan di sebuah website kita itu. Kemudian dari sana, user menentukan guide mana yang dipilih sesuai kebutuhannya. Jika dirasa user ini membutuhkan guide yang lisensi, maka dia akan masuk ke daftar lisensi. Jika guide ini merasa dia membutuhkan yang bernon-lisensi, maka dia akan masuk ke dalam daftar non-lisensi. Setelah menentukan pilihannya, selanjutnya user atau wisatawan ini menghubungi kontak person yang sudah tercantum dalam informasi guide tersebut untuk melakukan proses negosiasi ataupun menanyakan informasi-informasi lainnya terkait personal guide itu sendiri. Nah, di proses negosiasi ini merupakan tanggung jawab penuh antara user dengan guide. Karena di dalam website ini hanya dirancang untuk menampilkan informasi guide saja, tidak ada untuk proses transaksi pembayaran ataupun transaksi lainnya. Kemudian jika user ini memiliki kendala seputar pertanyaan ataupun ketidakpuasan pelayanan guide ataupun ada hal-hal yang dirasakan user ini kurang berkenan, maka di sana sudah kita sediakan untuk hotline atau customer service yang sudah tercantum. Di sana user bisa menghubungi customer service tersebut. Bisa saya koreksi sebentar? Siapa? Ini guide ini kan dia negosiasi penuh ya antara user dengan guide. Kenapa tidak distandarisasikan berapa keuangan yang dimiliki atau mungkin pembiayaan yang dilakukan dari guide itu sendiri? Karena kalau tidak ada standarnya kan bisa jadi guide itu mematok harga terlalu mahal atau terlalu murah. Seperti itu. Jadi kan kalau
sudah distandarisasikan oleh pihak perusahaan, kan pastinya guide juga tidak akan semena-mena dia memberikan tarif. Tapi memang sudah ditentukan dan pengunjung pun juga tidak akan kecewa karena setelah melihat, oh ternyata kok mahal-mahal semua gitu. Tapi kalau memang sudah ada patokan harga atau minimal memang sudah ada ketentuan kriteria harga yang bisa diberikan oleh pihak perusahaan, itu saya rasa akan lebih membantu dari usernya sendiri. User serta juga dari guide juga tidak akan dirugikan. Karena user yang menghubungi sudah pasti user yang sudah tahu kisaran harga yang ditawarkan dari guide tersebut. Gitu ya. Ya, siapa? Itu Memang perlu sebetulnya kita dipertimbangkan. sudah rencanakan itu, cuman kita lupa menambahkan. Jadi untuk di informasi apa saja yang ada dalam informasi guide di sana selain ada biodata, skill, kemudian ada kategori, dia masuk kategori apa. Kemudian di sana juga ada standarisasi tarif. Jadi untuk informasi aja sih Pak di sana. Jadi tidak ada negosiasi, cuma hanya untuk informasi standarisasi guide, bahwa standarisasi guide lisensi atau non lisensi seperti itu. Iya. Ya jangan lupa kalau bisa ditambahkan ya. Meskipun yang berlisensi itu harganya mahal, tapi kan tetap harus ada patokan harga termahalnya. Jangan sampai nanti mentang-mentang turisnya kelihatannya kaya, turis dari luar, terus kemudian dia mematok harga seenaknya sendiri gitu ya. Ya, Karena kita kan yang juga ada 2 kategori Pak untuk domestik dan internasional. Soalnya kan memang beda standarisasi. Ya. Jadi kalau bisa perusahaan dapat juga lah dari hasil itu sendiri gitu. Yes, dilanjutkan lagi. Kemudian di bisnis Ya. Nah, di bisnis proses ini ada 3 bagian. 3 bagian. Yang pertama ada guide, admin, dan user. Di mana guide ini untuk prosesnya dia pertama mendaftarkan diri. Nah, setelah mendaftarkan diri nanti guide ini mengisi form biodata guide. Kemudian dilanjutkan dari data yang sudah diisi tadi kemudian ditampilkan. Coba dibesarkan lagi, Mbak. Biar lebih jelas. Nah, sudah cukup. Sudah cukup, Pak. Kurang sedikit lagi. Sudah. Kemudian dari hasil inputan yang dimasukkan ke tadi, masuklah ke admin. Di sana admin menampilkan database guide. Dan tugas admin ini sebenarnya di admin ini kurang tepat kalau menampilkan database. Ini istilah database ini meskipun itu sebuah data, tapi kalau data itu belum disistemkan, itu kan bukan database ya. Karena saya rasa untuk alur di bisnis proses sendiri ini harusnya memang data atau list data yang sudah mendaftarkan. Gitu ya. Jadi bukan database, tapi memang list data atau data dari guide itu sendiri yang berlisensi maupun non lisensi. Berarti bahasanya admin menampilkan guide berdasarkan kategori lisensi dan non lisensi. Seperti itu aja, cukup saya rasa. Iya, admin menampilkan minimalisir. Admin menampilkan database guide sesuai kategorinya. Ya, Pak, benar. Ya. Atau enggak langsung berdasarkan lisensi atau non lisensi. Intinya berdasarkan kan sudah dibagi lisensi maupun yang non lisensi. Berarti itu satu
activity aja ya Pak. Kalau di sini kan ada 2 aktivitas, menampilkan kemudian membagi. Berarti diminimalisir menjadi 1 admin menampilkan database Ya, sesuai langsung lisensi. menampilkan. Ya. Karena kan data guide ini kan sudah ada. Gitu. Kecuali data guide ini belum ada. Oh, bentar. Ini guide ini bukan user ya, berarti guide-nya ya yang mendaftarkan di admin ini ya? Iya, benar. Ya benar, nggak perlu menampilkan database guide-nya. Langsung aja memang. Ketika guide ini mendaftar, si admin ini dia langsung memilahnya. Dia menjadi guide yang berlisensi ataupun non-lisensi. Kemudian bisa diterjemahkan kembali ke bawah. Jika dia non-lisensi, apakah dia ingin dilisensikan atau tidak. Jika tidak, dia otomatis selesai. Atau lanjut ke bagian user wisatawannya. Mohon Gitu ya? maaf Pak, untuk yang bagian maksudnya kalau guide yang tidak berlisensi, maksudnya mau dilisensikan, maksudnya gimana? Maksudnya dilisensikan ini perusahaan apa ya istilahnya? Dia menyediakan enggak jasa untuk menjadikan seorang guide lisensi. Artinya dia harus dites dulu, entah itu psikolognya, entah itu kemampuannya, seperti itu. Oh, jadi untuk rencana dari kita sendiri tidak ada rancangan ke sana sih Pak, karena memang hanya menampilkan informasi guide saja. Ya, tapi akan lebih bagus. Ini kan namanya perancangan ya. Perancangan itu nanti memang nggak harus komplit sampai ke sana. Tapi akan lebih bagus jika perancangan itu dilakukan sampai sedetail itu. Maksud saya seperti itu. Kalau bisa meskipun implementasi atau hasilnya belum semaksimal itu, tapi prototipenya itu sudah sampai ke sana. Ya, jadi blueprintnya itu kalau bisa sudah sampai ke sana. Berarti kan dari bisnis proses sudah terlihat sangat bagus nanti. Ada alur yang banyak yang bisa diimplementasikan meskipun tidak diimplementasikan secara langsung, secara menyeluruh. Begitu. Ya Pak, nanti kita diskusikan ulang. Ya, mohon didiskusikan ulang ya. Itu karena cukup lumayan juga. Karena memang kalaupun juga guide tiba-tiba masuk, lisensinya guide ini di mana? Ada kerjasama nggak dengan lisensi? Ini juga saya rasa perlu ditambahkan juga nanti. Bisa saya lanjutkan Pak? Monggo. Kemudian di sini untuk user atau wisatawan, pertama dia memilih guide sesuai kebutuhannya. Jadi memilih dulu kategori lisensi atau non-lisensi. Kemudian setelah terbentuk pilihannya, dia akan untuk melihat informasi guide yang sudah dipilih, informasi data guide. Kemudian di sini ada kondisi pilihan. Jika iya, maka dia dikatakan menemukan guide pilihannya. Jika dinyatakan tidak, maka dia akan kembali lagi ke halaman utama untuk mencari. Ini yang salah ini. Sudah dikatakan dari awal bahwa tidak ada namanya sistem. Ini kan bukan halaman, ini kan berarti sudah sistem ini. Ya. Jadi jika memang informasinya sudah didapat, ya otomatis dia akan selesai ya. Tapi jika memang informasinya tidak terpilih, berarti otomatis dia akan kembali ke bagian admin untuk melihat kategori guide-nya kembali. Atau tidak, dia berarti sudah selesai, tidak melanjutkan kegiatan tersebut. Bisa dipahami? Kamu mendengarkan? Pak, mohon maaf bisa diulang lagi, Pak. Jadi tidak ada namanya halaman utama ya. Jadi kalau memang dia tidak sesuai,
otomatis dia kembali lagi ke admin untuk melihat data yang ada di admin atau list data yang ada di admin terkait guide-nya. Ya. Kembali ke list guide tadi. Iya, kembali ke list guide-nya. Jika dia sudah mendapatkan informasi guide, maka dianggap selesai gitu ya, Pak. Selesai gitu. Jadi memang sudah tidak ada hubungannya lagi dengan sistem di sini. Kita belum membicarakan sistem di sini. Ya, jadi dari awalnya seperti ini. Untuk yang lain mungkin bisa mendengarkan, barangkali menyimak juga. Jadi tidak ada sistem di dalam bisnis proses. Yang ada adalah alur kegiatannya itu seperti apa. Bisa dipahami ya? Siap, bisa, Pak. Nah, kemudian jika sudah selesai, user atau wisatawan menemukan guide pilihannya. Ini juga maksudnya menemukan ini gimana? Atau user membuat kesepakatan dengan guide atau seperti apa? Ini bahasanya lebih enak, user ini membuat kesepakatan dengan guide atas nama atau atas sepengetahuan dari pihak perusahaan. Harusnya lebih baiknya seperti itu. Harusnya ada verifikasi ini memang dari perusahaan. Enggak tiba-tiba ujung-ujung dia jadi enggak gitu. Melakukan negosiasi atau membuat kesepakatan. Lewat PA, lewat Ya terserah pokoknya. Sudah? Siap. Oke, siapa? Lanjut, Sudah, Pak. dilanjut. Kalau gini semangat. Lanjut, terus. Diskedot kami gak ngerti. Ngerti Pak. Sing soran. Untung sing berani gampang. Itu ada data guide. Coba dijelaskan itu. Nah, data guide ini termasuk biodata, foto profil, skill, dan pengisian. Artinya kan berarti guide ini berhak mengisi untuk data data. Kemudian kalau admin hak ketika di data guide itu melakukan perbaikan, kemudian memantau sistem. Perbaikan seperti apa di sini yang dilakukan admin ini? Nah, jadi ketika ada seperti update skill atau pertama ketika dia mendaftar hanya bisa bahasa Indonesia, tapi untuk tahun berikutnya dia sudah menempuh sertifikasi bahasa Inggris, otomatis kan harus di-upgrade, Pak, gitu. Nah, Jadi bisa upgrade ini berarti si guide ini dia harusnya si guide ini dia menginputkan data kemampuan. Kemudian data kemampuan ini kan sifatnya extend kan. Dia tidak wajib diisi ataupun dia tidak wajib diisi. Ini pengisian ini apa ini? Pengisian ini ganti aja ini. Ini mending diganti kemampuan atau mungkin keahlian yang sifatnya adalah extend atau tidak wajib. Ampun, skill kan ada itu, Pak. Jadi tidak aja pengisiannya. Iya, pengisiannya aja dihapus. Jadi skill dan informasi lainnya ini sifatnya extend. Nah, skill ini juga wajib dilakukan verifikasi yang melibatkan admin. Kan nggak mungkin dia tiba-tiba ngupload skill. Tapi kalau memang admin ini tidak mau tahu ya istilahnya, ya bisa jadi aja ini skill ini ditambahkan langsung ditampilkan. Jadi skillnya ini nanti bahasa Inggrisnya apa, sertifikatnya apa, sesuai nggak dengan namanya. Berarti nanti yang koreksi adalah usernya sendiri, bukan admin. Gitu ya. Nah, jadi nanti admin ini jadi nggak ada hubungannya ke sini, perbaikan ini ya. Bisa jadi admin ini tadi, makanya saya taruh di bisnis proses tadi harus ada penjabaran atau penawaran lebih lanjut terhadap guide. Dia mau mengambil suatu keahlian, sertifikat, pembelajaran apa enggak. Jika tidak, maka otomatis ya dia sesuai dengan kemampuan yang ada. Tapi jika dia ingin mengambil suatu kemampuan atau menambah kemampuan, berarti ada hubungannya dengan admin yang membantu ke sini. Kalau nggak ada ya ini nggak usah.
Admin ini nanti hanya mantau guide yang didaftarkan ini valid apa tidak. Ya, berarti Nah, data guide ini wajib atau nginclude kepada admin, include pada verifikasi. Di sini harusnya verifikasi. Gitu ya. Dari admin ini harusnya ke verifikasi. Kemudian dari sini, guide ini ke sini, verifikasi ini include. Sifatnya dari include adalah dia wajib untuk melakukan verifikasi. Entah diisi dulu biodata, profile, atau skillnya. Ini wajib. Baru nanti admin yang melakukan koreksi. Bisa dipahami? valid ACC atau enggak. Nah, Ya. jadi kalau untuk bahasa Inggris atau apa itu kita nanti menginputkan foto sertifikasinya, Pak. Iya benar Jadi, memang. Jadi kayak bahasa Inggris kan foto sertifikatnya kan. Tapi ya. kan tetap yang melihat, yang wajib memverifikasi ini kan admin. Lah kalau tidak diverifikasi, misalkan guide ini yang diinput kan foto-foto yang tidak jelas gitu. Gimana? Oh, Pasti sudah sesuai. Persetujuan Ya, dari sisi. CEO, Iya harus ada persetujuan dari admin, nggak syukur-syukuran. Ya kalau Siap, foto Pak. yang diinput bagus, lah foto-foto porno, foto apa loh, ini kan juga malah bahaya. Oh iya, siap Pak. Ya. Yap. Kemudian juga ini ada memantau sistem. Nah, sistem apa yang dipantau ini? Ini mungkin di pusat informasi dia fungsinya hanyalah membuat konten-konten berita terkait perusahaan, terkait guide terbaik atau apapun itu, langsung ke sini. Tapi sebelum ke sini, ini sebenarnya mungkin ini di luar sendiri ya. Karena ini adalah tampilan depan. Tampilan depan ini saya rasa hubungannya dengan usernya. Tapi kalau dari sini, ini hubungannya adalah bagaimana mengisi konten daripada pusat informasi yang pertama. Mulai dari perekrutan guide, ini kan ada formulirnya kan? Iya, Ya. ada. Nah, perekrutan guide-nya seperti apa, formulirnya seperti apa, ada berapa tahapan dalam melakukan perekrutan. Gitu ya. Jadi ini mungkin bisa jadi data, informasi, halaman utamanya di sini. Kemudian sebelum ke sini dia wajib login atau extend-nya ini login. Ini juga sama ini. Ini harus nginclude login gitu ya. Nah, nggak login kan berarti dia tidak bisa masuk ke sini. Bisa dipahami? Iya, Bisa Pak. Kemudian ada user ini, di user ada komplain dan review. Jadi admin ini sebagai penerima review ataupun komplain dari user. Sedangkan user ini juga ada yang sedikit ini miss ini ya kalau kayak gini ini miss. Ini user menentukan pilihan guide, tapi di sini extend. Ya. Nah, sebelum menentukan pilihan guide ini tahap apa yang dilakukan user ini untuk menentukan pilihan guide ini? Sebentar. Harusnya nyambung. Menentukan pilihan guide kan sing tekoning data guide. Bukan salah input. Harusnya Pak, ini berarti complaint and review ini ditampung di bagian ini harusnya ada bagian admin ini. Di admin ini dia harusnya ada bagian manajemen admin. Fungsi dari manajemen admin ini membuat konten, memantau sistem. Manajemen apa? Admin. Atau manajemen
perusahaan lah. Nah, ini intinya dia yang menghandle keseluruhannya ini. Bisa dari data guide. Manajemen admin. Kemudian dari user wisatawan ini memberikan, dia kan melihat ya di sini ya. Dia menentukan pilihan guide-nya. Nah, syarat dia menentukan ini seperti apa? Apakah dia langsung diklik untuk meng-ACC atau seperti apa? Atau mungkin ketika ini dia memilih salah satu guide, pihak perusahaan yang langsung akan meneruskan atau langsung memberikan kode nomornya atau seperti apa? Berdasarkan, berarti kalau user ini memilih guide kan berdasarkan kebutuhannya. Iya, berdasarkan kebutuhannya. Nah, berdasarkan kebutuhannya ini yang seperti apa? Guide yang dipilih nanti ini yang seperti apa? Cara milihnya ini gimana? Gitu. Cara milihnya Apa dia cuma ngeliat terus tahu nomornya? Atau dia melihat dulu informasinya? Jadi seharusnya user ini dia melihat informasi data guide-nya. Mulai dari profile, biodata, terus kemudian kemampuannya seperti apa. Bahkan ada riwayat guide-nya. Gitu ya, riwayatnya ini dia pernah mengantarkan melihat dulu ya Pak, siapa. baru dia bisa menentukan pilihannya. Iya, ini harusnya dia itu melihat dulu data guide. Jadi dia itu ranahnya ke sini. Nah, untuk melihat data guide kan dia memang nggak perlu include login ya, berarti ya nggak usah login. Gitu. Tapi kalau memang data guide ini sedikit privasi, berarti user dan wisatawan ini atau wisatawan ini wajib membuat user dulu sebelum dia masuk dan melihat data guide. Ya pastinya data guide ini yang ditampilkan ini bukan foto bukan biodata lengkapnya ya, tapi mungkin hanya skill, kemampuan dan riwayat yang sudah dia lakukan. Gitu ya. Iya, hanya secara garis besar aja. Ya, meskipun garis besar kan detail ini, skillnya sudah detail apa saja kemampuannya. Terus riwayatnya dia pernah mengantarkan turis asing ini siapa saja, kemampuan bahasanya apa saja gitu. Gitu ya. Ketika ini sudah masuk di sini, baru dia akan menentukan, mungkin di sini menentukan pilihan guide. Ini include-nya ini dia nanti ke sini melihat data guide. Gitu ya. Jadi wajibnya itu dia melihat data guide. Untuk review dan komplain ya ini di manajemen tadi ya. Di manajemen admin tadi. Tapi sebenarnya kalau lebih enak benar-benar ingin mencari guide, sebenarnya memang lebih wajibnya dia bisa login dulu, punya akun dulu. Memang seperti itu. Tapi kalau nggak punya akun ya nggak masalah. Yang jelas agak rentan dengan data yang dilihat di sini. Jadi admin ini kerjanya nanti keras. Bisa saja nanti ada sistem-sistem yang nyepam, tiba-tiba banyak komplain yang ternyata isi komplainnya kosong semua. Nah ini kan juga mengganggu. Hal seperti itu juga nantinya perlu dipikirkan dari segi keamanannya. Itu ya. Iya, siap. Sudah cukup. Ada lagi? Diperbaiki ya. Plus activity-nya. Kemudian juga form. Jadi minggu depan. Ya, kemudian juga dilihat di e-learning sudah saya share juga mengenai formnya, sama seperti yang ada di materi pembelajarannya ya. Coba dibuatkan formnya seperti apa, bentuknya, alurnya seperti apa, baru nanti minggu depan dipresentasikan kembali. Cukup dari sini? Minggu depan kita presentasi lagi secara keseluruhan. Enggak, langsung bagian Kalau itu melanjutkan poin selanjutnya. Ya, poin selanjutnya aja wis. Enggak selesai nah. Iya. Siap. Ya sudah. Sementara dari kelompok saya itu Pak, terima kasih atas koreksinya. Ya. Segera kami perbaiki. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Terima kasih untuk Mbak
Siapa tadi ya? Ada yang ingin dipresentasikan kembali untuk hari ini? Satu kelompok sudah selesai, 3 orang. Berarti kurang lebih masih ada 3 kelompok lagi nih ya. Mas Ahmad Daniel, Bahtiar, Mila, cek, bisa dengar suara saya? Kelompok selanjutnya. Ini siapa ini? Mas User. Pak, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Ya, bisa di-share Mau Mas. izin kerja dulu Pak ya. Mau kerja soalnya Pak. Oh, mau kerja dulu. Ya. Oke. Kelompoknya siapa? Matur suwun Pak. Rosid Pak. Sama siapa? Arif, Adit. Adit sama Adit. Adit. Pribadi Pak. Bisa mempresentasikan mungkin salah satu kelompoknya? Oke Pak. Oke. Cara sharing anunya gimana ini Pak? Coba langsung di-share aja Mas. Itu ada tombol share-nya. Oke Pak. Di baik dan Nah, sudah. S-Drive file sharing. File sharing. Ini kelompok lainnya kemana ini? Diperbesar Mas? Anu, apanya yang diperbesar Pak? Ya, ini gambarnya ini. Dokumennya. Oh, oke. Dikit lagi Mas. Dikit lagi Pak. Ya. Ini judulnya apa Mas? Sama ini judul apa ini? S-Drive file sharing Pak. Tentang penyimpanan online. S-Drive ini apa maksudnya? S-Drive file sharing. Kenapa? S-Drive-nya ini apa maksudnya? Namanya Pak, nama aplikasinya Pak. Nama aplikasinya. Nah ini sampai buat apa ini? Stikom buat penyimpanan online Pak. Ya. S ini Stikom. Kayak ya Stikom Drive file sharing. Ya. Kemudian alur prosesnya. Oh. Ini Pak, tampilan awal saat user baru menggunakan aplikasi ini, tampilan login dan sign up. Apabila user, iya Pak? Alur proses ini ya? Iya. Ini nggak ada perubahan dari kemarin Mas? Iya Pak, waktu itu nggak ada waktu ya Pak, masih kerja Pak. Semua? Kerja semua? Teman-teman semua kerja semua Pak. Ini yang ngerjakan teman sendiri apa teman-teman ikut ngerjakan? Sama teman-temannya Pak. Sama-sama. Sama-sama. Sama ngerjakan yang mana?
Sing paling serawang. Sing tiga. Saya ngerjakan yang ini, Pak. Kelewatan. Nah, gitu. Activity diagram, Pak. Wes langsung ke atas dulu, Mas. Ke atas dulu, wes. Pak, saya izin dulu Pak ya, mau kerja Pak ya. Aduh, Ya. maaf Pak. Temannya bisa temannya menggantikan. Ini Pak, harus itu. Ya, enggak apa-apa, wes. Saya akan coba aja. Yes. Kayak enak nih gini ya. Aditya di mana, Aditya? Gak bisa ditelepon ya, Pak? Gak mau tak kabarin soalnya. Iya, iya. Iki? Oh iya, wes. Tenang, tak antain kabar-kabar ini. Sudah, Mas, alur proses itu ya. Proses. dirubah, Mas. Alur proses ini kenapa membuat sistem ini gitu. Bukan alur proses dari proyeknya. Oh gitu ya, Pak. Jadi misalkan sistem ini memang sudah ada, dikembangkan, atau sistem ini belum ada, kemudian dibuat, dikembangkan, bagaimana dianalisisnya. Cara analisisnya seperti apa, progresnya seperti apa. Mas? Ya. Gimana? Oh, yang gimana tadi, Pak? Alur prosesnya ini dibuat. Jadi seperti apa alur prosesnya? Alur prosesnya. Berdasarkan analisis Jadi gini Pak, yang dia ini dikembangkan atau gimana itu ya? Kalau itu nggak tahu Pak alurnya, cuma yang saya ngerti kalau alurnya proses bisnis ya Pak. Kalau yang bagian alurnya saya kurang tahu Pak. Makanya teman-teman nggak ada yang barengin saya. Ya nggak apa-apa. Kok teman-teman nggak ada yang barengin kan ya? Aneh juga itu. Ya wes, gimana? Berarti coba dijelaskan. Ini kenapa ada daftar user dan password? Ini maksudnya. Ya, yang proses bisnis ini ya Pak ya? Iya. Jadi tampilan awal itu kan ada tampilan sebelum kita masuk kan harus daftar dulu Pak. Jadi kita harus masukin user dulu sama passwordnya. Ya. Habis itu kan kalau memang sudah daftar kita bisa login. Ya. Terus proses perjalanan di dalam aplikasi itu ada di bagian menu paling kanan, paling kiri. Nanti itu kita klik. Ya. Nanti akan muncul selanjutnya pilih file dan unggah di sana, Pak. Kemarin sudah melihat video evaluasinya, Mas? Sudah, Pak. Yang saya yang saya terapkan cara ini, Pak. Saya pahami, Pak. Yang dipahami kayak gini. Jadi gini Mas, coba di ataskan lagi. Coba dibesarkan dikit Mas. Sudah, Pak? Sudah. Ini ada daftar user dan password. Ada login.
Ini bukan di sini tempatnya. Ya. Coba di ataskan lagi dikit. Setelah unggah itu Ataskan dikit. Ataskan sedikit. Terus sampai kelihatan itu yang tabel atasnya sendiri. ya Pak. Terus. Sudah Mas. Ini tampilan awal proses berjalan sama save. Ini bisnis proses ini bukan di sini tempatnya. Iya Pak. Jadi ini kalau kita ngomongkan di bisnis proses, ini salah. Sangat tidak tepat. Jadi di sini harus ada objeknya. Objeknya ini siapa? Orang. Dari judulnya aja sebenarnya, iya, dari judulnya aja sebenarnya sudah kurang tepat. Kalau Anda membuat penyimpanan drive. Jadi yang dimaksud di sini adalah di mana suatu alur proses tanpa adanya drive, adanya sistem. Berarti apa? Berupa dokumen. Nah, dokumen ini seperti apa? Alur dari dokumen sampai dia masuk di dalam brankas mungkin ini seperti apa? Ini dari judul konsepnya salah sebenarnya, Mas. Jadi kan nanti kan Iya, dari sini wes kurang tepat ya, diterusnya tetap nggak tepat, Mas. Ya, apalagi sistem yang Anda ambil atau judul yang Anda ambil ini mekanisme kerjanya sama dengan Google Drive. Kecuali Anda ingin memanfaatkan Google Drive sebagai penyambung dari adanya sistem ini. Nanti jujur aja Mas, yang mengerjakan ini siapa saja, yang tidak ada partisipasinya siapa saja. Jadi saya juga biar enak menilainya, karena sudah saya permudah dengan kelompok tujuannya untuk memang saling berdiskusi lebih lanjut. Untuk setiap tugasnya sih sudah dibagi-bagi Pak, cuma ada yang kerja itu Pak, jadi tidak bisa. Nah, dibagi itu kan nggak ada kejelasannya Mas dari awal. Makanya dari judul awalnya dulu itu diperjelas dulu, coba di atasnya Mas. Ini bisnis proses ini jangan menyangkut masalah drive, penyimpanan. Penyimpanannya coba dirubah. Mungkin bisa jadi bagaimana membuat penyimpanan dokumen rahasia. Dokumen rahasia ini seperti apa? Ya. Bisa dengar suara saya, Mas? Bisa, Pak. Coba dipikirkan kembali, Mas, dengan temannya. Nah, ini kalau kayak gini ini di bagian AI-nya yang Saman kerjakan apa terus tugasnya ini? Kalau ada mata kuliah AI-nya juga. Siapa ini sih, Pak? Nah iya, AI-nya mau ditempatkan di mana kalau kayak gini? Bisnis proses. Mohon nanti untuk teman lainnya, saya nggak muluk-muluk pengen banyak, temenmu tadi kan nggak banyak juga itu. Tapi sesuai. Ya. Ambil judul lainnya yang bukan berhubungan dengan langsung dengan komputer. Namanya memodelkan sistem, memodelkan suatu alur. Kalau sudah ada alurnya atau kalau memang sistem itu sudah ada lah, ngapain dimodelkan lagi? Kenapa nggak dikembangkan aja? Gitu ya. Penyimpanan drive itu kan sudah ada. Cloud yang gratisan itu Nextcloud juga ada, Google Drive sudah ada, OneDrive juga ada, banyak sekali
draft yang sudah ada. Kecuali Anda mau mengembangkan salah satu itu. Anda buatkan prototipenya mungkin tidak masalah. Tapi kalau mau buat lagi, lah ini apa yang mau di... Ya, Mas ya, coba dipikirkan lagi Mas. Kira-kira judul yang sesuai ini ngambil apa? Yang mungkin bisa diartifisialkan, intelijensi. Pekerjaan OP-nya juga gampang juga nanti dari sini. Nanti saya buka lagi ke kawan-kawan. Ya, coba dirembukan lagi Mas ya. Nanti bisa langsung konsultasi dengan saya di WA mengenai Pak konsepnya misal saya buat seperti ini gimana, nanti saya jabarkan lagi, saya tambahkan lagi. Ya. Ini bukan salah, tapi kurang tepat ini, kurang tepat diterapkan. Ya, nggak cocok Mas. Kurang tepat Pak, pengambilan temanya juga Pak. Pengambilan temanya yang kurang tepat juga, karena memang apalagi ini sudah ada dan Anda tidak mengembangkan di sini, hanya membuat lagi lah, buat apa gitu. Dijual pun konsep ini juga nggak laku, cuma disamakan. Anda boleh mengambil dari yang sudah ada, mungkin dikembangkan seperti apa. Entah itu seperti tadi ada jual beli apa, ada sebagai distribusi penyaluran guide, sederhana itu bisa. Itu Mas ya. Coba dikonfirmasi sama temennya. Ini saya lihat kelompoknya juga 4, kelompoknya banyak. Bukan masalah dibagi-baginya ada kamu kerjakan ini atau enggak. Tapi sempatkan untuk bertukar pikiran meskipun menggunakan Zoom, meskipun tidak lama. Saya yakin bisa. Ya, sebelum ini UAS loh. UAS saya melihat konsep kayak gini, wah, nggak bisa meluluskan saya. Ya, nanti saya bantu. Yang penting coba pikirkan dulu lagi konsep apa yang ingin digunakan. Itu Mas ya. Bisa dipahami Mas? Ya Pak, siap Pak. Kalau sudah saya rasa cukup dulu. Jadi kalau kita ngomongkan draft ini agak repotnya karena memang pengembangannya yang agak sulit juga. Di AI-nya juga pencariannya malah repot juga nanti. Saya tunggu, saya rasa nggak lama untuk pengerjaannya Mas ya, apalagi ini dibagi 4 orang. Iya Pak. Sebelum minggu depan sudah ada konfirmasi melalui WA Mas ya. Judulnya apa, kalau perlu nanti saya arahkan. Kalau sudah mungkin bisa ditutup dulu Mas, kita coba lainnya. Jadi biar quick. Terima kasih untuk Mas user tadi Mas siapa namanya Mas? Mas user? Prof. Rosidin Pak. Rosidin ya? Ahmad Rosidin. Ya. Terima kasih Mas untuk kelompoknya Mas Adit juga. Karena saya lihat dari kemarin tidak ada perubahan yang signifikan di halaman depan ya. Terima kasih karena sudah memperhatikan. Mungkin untuk lainnya ada saya kasih kesempatan lagi. Kelompok saya, Pak. Monggo. Mbak Nila ya. Mbak Dewi Lavia. Iya, Pak. Monggo bisa di-share. Apa bisa saya share sekarang, Pak? Bisa.
Bentar Pak, ini masih nggak bisa. Nggak bisanya gimana, Pak? Saya nyari filenya di HP saya ini nggak ada ya Pak. Oh. Cek gimana kelanjutannya, Mbak Dewi? Apa digantikan Bentar dengan Pak, lain? saya nyoba buka dari laptop saja Pak. Maaf nggih, Oh agak iya, lama. iya ya saya tunggu.
terima kasih untuk Mbak Lavia. Iya, Pak. Apa bisa dimulai sekarang, Pak? Monggo, bisa dimulai. Dibesarkan dikit. Sudah, Pak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Dewi Lavia Zamil sebagai perwakilan dari kelompok aplikasi Sehat Cek. Di sini saya akan mempresentasikan tentang untuk poin pertama waterfall. Rincian perencanaan aplikasi Sehat Cek antara lain pertama studi pustaka atau literatur yang kami lakukan, diantaranya mencari informasi terkait dunia kesehatan. Untuk yang kedua, analisa data yang kami maksud yakni mencari informasi rumah sakit atau klinik serta data dokter yang memiliki kemungkinan untuk menggunakan aplikasi ini. Untuk yang ketiga, observasi kami lakukan dengan mengunjungi atau menghubungi setiap rumah sakit maupun klinik di daerah kami untuk menawarkan kerjasama dengan pihak rumah sakit atau klinik tersebut. Iya. Selanjutnya, perancangan sistem aplikasi Kelompoknya berupa tadi siapa pembuatan saja, Pak? konsep. Kelompok Halo, lainnya, Pak. Ya, kelompok lainnya tadi siapa saja? Suaranya, Mas? Kelompok lainnya. Oh, kelompoknya Inilah, ini nggak hadir ini. ini, Pak. Nggak hadir untuk Mbak Nila sama Mbak Hadir, Yas, ya? Pak. Mbak Oh, Nila hadir. sama Mbak Yasifa. Oh, iya, iya. Hadir, Pak. Oh, iya. Hadir, Pak. Baik. Coba lanjut. Dari poin berapa tadi, Pak? Saya lupa. Mulai Ya, dari poin- 4 ya, Pak. Ya, Untuk nomor 4-nya, perancangan sistem aplikasi ini berupa pembuatan konsep sistem dan desain aplikasi. Untuk sistemnya sendiri kami kembangkan dengan JavaScript dan database MySQL. Selanjutnya, uji coba dan evaluasi yang kami lakukan untuk melihat hasil yang diperoleh di dalam sistem aplikasi. Selanjutnya, kami melakukan pengenalan kepada publik. ya. Poin selanjutnya yakni alur proses. Alur proses yang terjadi pada aplikasi Sehat Cek diawali dengan pengisian data profil pengguna sebagai persyaratan menggunakan aplikasi ini. Data tersebut lalu disubmit oleh penggunanya. Dengan demikian, data yang disubmit tersebut akan diterima oleh admin aplikasi. Data tersebut akan kami simpan dalam database aplikasi. Setelah itu, alur prosesnya sendiri, aplikasi akan menampilkan atau memberikan beberapa fitur yang akan digunakan oleh user tersebut. Fitur pertama, fitur konsultasi. Alur proses pada fitur ini diawali dengan pengisian keluhan pada kolom yang disediakan aplikasi oleh si pengguna. Si pengguna diharuskan untuk menyebutkan atau menjelaskan keluhan-keluhan yang dialami. Setelah tahap pengisian data keluhan tersebut dilakukan, admin akan menyampaikan keluhan tersebut ke pihak admin rumah sakit yang sudah bekerja sama sebelumnya melalui email yang sudah disediakan khusus untuk komunikasi antara admin aplikasi dengan admin rumah sakit. Dari admin rumah sakit sendiri, data keluhan akan disampaikan ke pihak dokter spesialis yang memang sudah bekerja sama dengan pihak aplikasi sebelumnya. Setelah pihak dokter memberikan jawaban solusi atau resep, jawaban tersebut akan dikirimkan kembali melalui email ke pihak aplikasi Sehat Cek. Dari pihak aplikasi Sehat Cek kemudian akan ditampilkan ketampilan aplikasi sesuai jawaban yang diberikan oleh pihak dokter.
Jadi si pengguna diharuskan untuk menunggu jawaban yang akan ditampilkan aplikasi sesuai resep yang diberikan dokter. Fitur yang kedua adalah histori sehat. Pada fitur ini, si pengguna bisa mengetahui histori konsultasi dilakukan. Alur prosesnya, yakni admin aplikasi akan menampilkan data konsultasi pengguna disertai tanggal pelaksanaan konsultasi yang pernah dilakukan. Data tersebut dibagi menjadi 3 macam, yaitu jawaban solusi, terus data berat badan maupun tinggi yang pernah dilakukan pada fitur cek idealitas, serta jadwal reservasi secara langsung yang dilakukan pada fitur reservasi dokter. Fitur selanjutnya, alur proses pada fitur ini diawali dengan daftar info rumah sakit atau klinik maupun dokter yang sudah bekerja sama dengan aplikasi. Info tersebut meliputi nama rumah sakit atau klinik, nama dokter spesialis, dan alamat rumah sakit. Info tersebut ditampilkan pada aplikasi untuk memudahkan pengguna memilih rumah sakit maupun dokter yang akan menangani. Selanjutnya, pengguna diharuskan untuk melakukan pengisian data reservasi. Data tersebut skip aja ya, Pak. Ya. Setelah melakukan pengisian data, admin aplikasi akan mengirimkan dan mendaftarkan data tersebut ke pihak admin rumah sakit. Selanjutnya, admin rumah sakit yang dipilih pengguna sebelumnya akan menelpon pengguna sesuai nomor telepon yang sudah diisikan pengguna sebelumnya untuk memberitahukan nomor antrian reservasi ataupun pembatalan reservasi. Fitur yang terakhir yakni cek idealitas. Alur proses pada fitur ini cukup sederhana, yakni pengguna diharuskan untuk mengisi kolom tanggal pengecekan berat badan, tinggi badan, dan jenis kelamin. Setelah pengisian tersebut dilakukan, sistem aplikasi akan menghitung secara otomatis sesuai standar kalkulator BMI. Hasil perhitungan tersebut akan menentukan penggolongan tubuh pengguna termasuk ideal, kurus, gemuk, kurang gizi, atau obesitas. Penggolongan tersebut akan ditampilkan oleh sistem aplikasi berupa notifikasi yang akan menunjukkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan oleh sistem aplikasi sebelumnya. Setelah itu, data pengecekan tersebut akan disimpan oleh sistem aplikasi pada database yang sudah disediakan. Untuk bisnis prosesnya, dibesarkan. Oh, kurang besar, Pak. Ini dijelaskan, Pak. Bentar. Ini pengguna ini submit datanya dihapus saja ya. Pengisian data profile pengguna atau mungkin di data pengguna. Maaf Pak, suara ini dengan kurang jelas ya. Sudah jelas kira-kira? Sudah Pak. Ya, nah, untuk submit data ini saya rasa dihapus saja ya, langsung pengisian biodata profil pengguna. Oh iya Pak. Nah, kemudian juga ini menerima data pengguna, menyimpan ke database. Ini sebenarnya lebih cocok ke itu tadi ya, alur proses ketika sistem ini sudah jalan. Ini tidak apa-apa nanti. Tapi kalau di bisnis proses utamanya, ini dari pengguna ini, sebenarnya bisnis proses yang pertama ini simple ya. Maksud saya simple karena kan tidak melibatkan sistem. Jadi bisa saja pengguna mengisi informasi formulir biodata, kemudian juga menyerahkan ke istilahnya berarti ini adalah konsultannya, konsultan kesehatan, gitu ya. Iya. Jadi lebih ke bisnis alur proses sebelum adanya sistem ini kira-kira seperti apa? Ya pastinya hanya mengisi formulir, diterima ke konsultan, dari konsultan ini juga disampaikan ke pihak dokternya. Mungkin ada 3 objek saja. Oh, berarti ini lebih ke sistem ya, Pak? Ini lebih ke sistemnya, nanti bisa dimasukkan di activity diagramnya.
Oh ya. Mungkin di activity diagram menggunakan swimlane, bisa jadi seperti ini. Kemudian yang tidak menggunakan swimlane per masing-masing resource bisa. Tapi kalau di sini saya rasa hanya bisnis proses yang pertama ini ada pengguna, mungkin juga ada admin, ada juga dokter. Jadi pengguna mengisi biodata, memberikan informasi terhadap admin untuk mungkin dibuatkan antrian atau apa itu, kemudian juga di dokter juga mereka melaksanakan atau melakukan pengecekan. Atau bisa di admin ini dia melakukan pengecekan ringan, bisa tensi, ukur berat badan, tinggi, kemudian dokter yang nanti menentukan idealisasi atau mungkin juga ada keluhannya nanti. Jadi lebih sesederhana itu ya. Iya Pak. Jadi ini enggak apa-apa, nanti disimpan aja, digunakan di activity-nya ya. Kemudian lanjut Iya, Pak. lagi. Lanjut ke poin selanjutnya ya Pak. Ya, poin Yes, selanjutnya ya. aja sudah. Berikut use case diagramnya. Ya. Oke. Gimana Pak? Jenengan langsung dianu saja udah diperiksa aja Pak gimana ini. Coba Saya sama teman-teman juga bingung. Diperbesar sedikit, Mbak. Halo. Sudah, Pak. Sudah. Pengguna mengisi data profil atau login. Gimana ini? Kok berubat ini? Saya juga ngelihatnya agak puyeng ini, Pak. Ini pengguna, admin, dokter, admin rumah sakit atau klinik. Ini admin aplikasi ini fungsinya apa ini? Bedanya dengan admin rumah sakit apa? Untuk admin aplikasi ini lebih ke kayak contohnya fitur reservasi itu dia daftarkan calon pasien ke admin rumah sakit, Pak. Ya. Sebenarnya perannya kayak gitu doang sih. Sedangkan admin rumah sakit memberikan resep-resep atau data calon pasien ke dokter. Oh, gitu. Ini menerima dan memberikan resep, include memberikan data dan resep. Terlalu banyak ini ya. Terlalu rumit, Pak. Terlalu banyak garisnya ini. Saya sama teman-teman juga bingung mau menyederhanakannya kayak apa gitu loh, Pak. Soalnya fiturnya juga banyak rencananya. Ini gini, mengisi data, profil atau login, ini masuk biodata. Bisa ditulis saja satu kali biodata. Biodata ini kan juga menyangkut profil, login. Ini penyimpanan di database, ini nggak usah, dihapus saja. Oh ya. Kemudian kalau ini sudah ke sini, ini juga mengisi keluhan yang dirasakan. Nah, keluhan ini dia masuk apa? Perlu login nggak dia? Kalau perlu login, berarti di sini include-nya adalah login. Dia include dulu login, dibuatkan di login. Kemudian juga ketika dia merasakan keluhan, dari keluhan ini dia apa ya? Ini
disalurkan ke adminnya atau ke dokternya? Atau enggak sebenarnya kalau sudah menganut sistem ini, admin rumah sakit ini sebetulnya malah tidak perlu ya, sudah langsung berhubungan dengan dokternya gitu. Iya, Ya. kalau misalnya langsung ke dokternya kan jujur kita Ya. takut besok pas waktunya pembuatan sistemnya tuh bingung sendiri gitu loh Pak. Kalau misalnya buat sistem untuk admin juga. Jadinya kita melalui email yang dijelaskan sebelumnya gitu. Iya. Jadi kalau bisa ya bukan email ya, karena ini sudah menyangkut sistem sehat ya, sudah antara pengguna dan juga dokter. Ini sebenarnya kalau saya lihat ini memang hampir mirip dengan Halodoc ya. Iya, memang inspirasinya seperti itu Pak, cuman agak beda. Nah, kalau memang inspirasinya di Halodoc, mungkin bisa dikembangkan dari Halodoc itu malah. Gitu ya. Jadi kan kalau dari pengguna, ini kalau ke admin dulu, memberikan data keluar, saya pikir ribet juga ini ya. Aplikasi itu mempermudah gitu. Kalau kayak gini, ini malah ribet sekali nih. Jadi ini admin rumah sakit ini perlu dihilangkan. Kemudian juga kalaupun mengisi keluhan, ini keluhan ini perlu diverifikasi apa tidak. Misalkan kalau memang ingin membuat admin, ya berarti keluhan ini include-nya ini verifikasi dari admin. Artinya ketika sudah diverifikasi, maka otomatis data keluhan ini langsung masuk pada dokter yang dituju. Kan bisa jadi kan kalau di Halodoc itu misalkan meskipun berbayar, saya berbayar beli, tapi di situ saya ngechatnya ngawur. Nah, saya nggak sakit, saya pengen kenalan, saya gini. Itu kan itu sudah di luar alur kegiatannya. Iya Pak. Nah, tapi kalau ingin lebih mudah, mending adminnya ini dihilangkan. Jadi dari pengguna langsung di admin aplikasi, kemudian ada dokter. Cuman kalau semisal seperti itu Pak, kan untuk fitur reservasinya itu seperti apa terus Pak? Soalnya kan kalau reservasi dokter kan otomatis menyangkut admin rumah sakit juga. Nah, kalau kita lihat di sini, ya kayak di Halodoc itu fungsinya, kalau memang seperti Halodoc ya, atau ingin lebih meningkatkan, ini sudah fungsi dari rumah sakit ini menampung statusnya si dokter ini. Gitu ya. Lebih ke ranah situ, dia menampung statusnya si dokter ini. Jadi fitur reservasi dokter, mengisi data reservasi. Maksudnya data reservasi seperti apa ya? Layanan atau Layanan untuk reservasi langsung ke dokternya, Pak. iya, keluarnya kan langsung ke dokter ya? Iya. Ya kalau memang langsung ke dokter ya langsung aja pengajuan reservasi pelayanan ke dokter. Dokter ini dia masuk rumah sakit mana itu kan sudah tertera. Nah ini info rumah sakit ini buat apa? Info rumah sakit ini kan kalau dikembangkan kan harusnya memang ketika setelah dari reservasi dokter kok ternyata penanganannya berat, berarti perlu dilakukan ke rumah sakit. Jadi rumah sakit yang sudah ada konsekuensi dengan janji dokter ini yang dituju ya rumah sakit tersebut. Gitu. Jadi fungsi admin ini nggak sebanyak ini ya, ini banyak sekali nih. Konsultasi ini sudah tidak di adminnya, lebih ke dokternya. Oh gitu. Admin ini biasanya dia nggak mau ngurusi konsultasi mengenai saya gimana, nggak mau. Berarti apa lebih baik untuk keluhan seperti itu langsung ke dokternya aja ya Pak? Ya, langsung ke dokternya. Kecuali untuk seperti reservasi baru menyangkut admin rumah sakit gitu Pak? Ya, mungkin dari pelayanannya. Tapi ini simpel ini, fungsinya ini dia singkat.
berapanya. Itu ya. Iya, Pak. Aktivitinya sudah selesai? Belum. Soalnya takutnya itu tadi, Pak. Ya, nggak apa-apa. Apa revisi lagi takutnya kalau mau dilanjutkan gitu, Pak. Kan kalau misalnya Ini terlalu banyak, terlalu bulat juga ini. iya, iya, Pak. Menjawab keluar. Ini konsultasi ini juga sudah menjawab keluar. Ini yang menjawab siapa? Ini aplikasi. Harusnya menjawab keluar ini keluhan tentang apa? Kesehatan apa? Tentang aplikasinya. Keluhan tentang kesehatan pengguna, Pak. Ya ini kan harusnya ke dokternya. Oh, iya, ya. Namun aplikasi ini dia fungsinya apa ini ya? Kita ya cuma mengecek keabsahan dokternya, bisa jadi aplikasi dokter bahwa dia benar-benar valid. Ya. Iya, Pak. Sudah? Sudah. Ya, rasa cukup, mungkin dibagi, dipersingkat lagi, ditambahi ya. Siap, Pak. Terima kasih, bisa ditutup, Mbak. Sekian presentasi dari kelompok ini. Apabila ada kesalahan perkataan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin berpresentasi? Kalau Pak. Mas Nafis? Iya, Pak. Ya. Bisa di-share, Mas? Jadi besok sudah fix, nggak ada yang kembali lagi ke bisnis proses. Kecuali tadi, satu. Bentar, Pak. Diperbesar. Langsung di... Ya, perbesar dikit lagi. Kenapa? Diperbesar dikit lagi. Sudah pas, Pak. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darwin Devil dari kelompok ini, yaitu antaranya ada kemudian sendiri, lalu ada Ramad Zuardi dan juga Ahmad Fauzullah. Kelompok kami tema judul ini aplikasi Smart.
Smart apa? Untuk rancangannya mulai dari waterfall yang akan digunakan kurang lebih secaranya ada kayak berikut. Untuk rincian berikut, yang pertama studi pustaka, itu mempelajari teori yang perlu dipahami untuk mendukung kelancaran penelitian ini atau topik ini, yang mana dalamnya teori Suaramu betul-betul habis. Iya. putus. Arif dengar apa enggak, Pak? Putus-putus juga. Oh ya. Koneksinya. Bentar, Pak. Mungkin kelompok lainnya bisa bantu. Bebis. Ya, wis dirimo eta. Endi? Kata endi ya? Alur proses. Masih putus, Pak. Ya, masih Si putus-putus, Ram. Lumayan. Ya, Pak, sebetulnya internetnya kurang di saya. ya. Coba dari saya aja, wis. Ya. Masuk enggak, Pak? Masuk. Nah, soalnya. Tadi sampai mana, Pis? Alur proses. Masih si alur proses waterfall pertama. Ya, jadi proyeknya kita memiliki alur proses waterfall ya, Pak. Ya. Terus jadi alurnya itu kayak gini. Pelanggan itu datang ke tempat Diperbesar, Mas. Oh ya. Cukup, Pak. Lagi. Sudah. Jadi proyeknya kita namanya itu kan Smart Service. Ya. Jadi itu kan sepertinya belum ada gitu, Pak. Kayak tempat servis itu ada aplikasinya kan? Belum ada kan, Pak? Ya. Nah, itu jadi untuk alur prosesnya sendiri itu kita sebagai misal pelanggan itu datang ke tempat servisnya seperti biasa, ngisi identitas terlebih dahulu kayak nama, terus nomor HP serta barang detailnya yang dibawa itu dan menyerahkan. Kemudian si pelanggan ini kayak konsultasi sama yang punya istilahnya adminnya yang apa sih namanya? Coba langsung dipercepat, Mas ya. Ya, yang menerima. Sepertinya ini jadwalnya tadi saya set 2 jam. Jadi kalau lebih bisa mati di jalan ini nanti. Oh, mati di jalan. Ya. Langsung aja di bisnis prosesnya. Bisnis proses. Siapa? Bisnis proses. Nah, ini kebesaran apa? Enggak, cukup. Pelanggan. Ya, jadi seperti ini bisnis prosesnya. Dibesarkan lagi, navigasinya di close aja, Mas. Oh, navigasinya di close. Ya, terus besar. Sudah, Pak. Aduh. Pelanggan mengisi data, identitas, persetujuan, mencatat, mengecekkan stok, konsultasi, rincian. Oke, bawahnya. Terus. Pembayaran. Oke, sudah cukup untuk bisnis proses. Langsung ke mana, Pak? Langsung bawahnya lagi. Use case. Use case-nya seperti ini, Pak.
login. Ya. Jadi kayak cuma apa Ya. ya? Terus Login. untuk konsultasi ini perlu login nggak? Sudah itu Pak, sudah diwakilkan, kan sudah saya tarik ke login juga antara pihak toko dan juga pelanggan. Makanya Enggak, saya Mas. Enggak, Mas. Ini login ini kalau dia mau konsultasi berarti ini extend-nya ke login, include-nya ke login. oh iya Pak, lupa Jadi itu Pak. dia harus include ke login, bukan ini ke login, ini ke login. Kalau dia ngakses ini, dia include-nya login, berarti wajib login dulu. Ya. Sama juga transaksi ini atau mungkin memilih jasa ini perlu login apa enggak? Kalau perlu login berarti dia include ke login. Selain itu juga kalau cetak kode baru ini bisa extend. Ya, kan nggak wajib cetak kode transaksi. Atau enggak ini arah panah biasa karena ini pilihannya sebenarnya lebih condong ke extend karena untuk memilih jasa atau mungkin memilih jasa ini harusnya sudah masuk konfirmasi transaksi ya. Ya sebenarnya kalau untuk memilih jasanya itu sebenarnya saya sendiri kita waktu itu masih bingung untuk menentukan nama entitasnya yang ini Pak. Jadi maksudnya memilih jasa itu sebenarnya sudah masuk ke proses kayak pelanggan sudah dipastikan dia akan memesan gitu Pak. Jadi makanya jika dia sudah pasti memesan maka saya include-kan cetak kode transaksi. Berarti dari ini pemesanan Mas. Ya, ini pemesanan. Pemesanan, ditulis pemesanan Iya, Pak. include cetak kode transaksi, berarti wajib nyetak kode. Nah kode ini nanti dibawa kemana? Perlu dikonfirmasi nggak dengan pihak toko? Waktu melakukan itu pembayaran Pak. Karena Verifikasi kode transaksi cuman ini masuk di pembayaran ya? Iya, cuman untuk verifikasi di akhir saja Pak itu kode transaksinya. Jadi buat bukti kalau itu benar-benar pesanannya punyanya pelanggan ini. Cek status progress service. Pihak toko ini dia hubungannya hanya konsultasi aja ini, device ini. Itu juga ada manajemen toko Pak. Maksudnya dia yang bawakan. Sudah cukup. Nah, konfirmasi pembayaran ini harusnya ada hubungannya dengan pemesanan. Dia memesan kan ya? Yang dipesan ini dia pesannya ke siapa? Kalau nggak ke toko, ya ini harusnya dia ke sini juga. Tarik garis biasa apa gimana, garis Pak? biasa. Garis biasa. Garis biasa pemesanan, tapi dia juga wajib login. Oh iya, Pak. Di pesanan ini berarti nanti dia melihat dari pesanan ini extend-nya cetak transaksi, kemudian juga ada extend-nya lagi melakukan pembayaran. Kan bisa saja dia mesen saja tapi nggak bayar. Berarti ketika sudah ada pembayaran, berarti dia masuk ini masuk ke sini, ke pembayaran ini. Berarti dia melakukan verifikasi pembayaran. Iya, Mas. Ini manajemen toko jasa servis ini apa ini? Itu maksudnya manajemennya itu seperti ya kayak menginputkan data-data dari aplikasinya yang akan ditampilkan ke pengguna atau pelanggan itu, Pak. Nah, berarti dan ini termasuk juga ngikut juga ke login ya. Iya, Pak. Berarti dia ngikut login. Konfirmasi pesanan ini nanti sudah hubungannya dengan pesanan. Pesanan, konfirmasi pesanan. Iya. Iya, Pak. Berarti semuanya iya, ini semuanya sendiri-sendiri gini disambungkan ke login semua ya, Pak. Nyambung ya. Soalnya kemarin tuh kan dari video yang bawa share di e-learning mereka menyontohkannya sendiri-sendiri begini, jadi saya ikut yang di video. Tapi lebih baik memang ini ada berkaitan kan kelihatan Mas. Jadi kalau memang cek status progress atau service mungkin sendiri bisa ya langsung login. Tapi kalau untuk pemesanan kan nggak mungkin pesan terus pihak toko tanpa ada kaitannya dengan pemesanan, kan harus ada kaitannya. Jadi pemesanan kaitannya dengan konfirmasi pesanan, kemudian juga pembayaran. Iya, Pak. Itu Mas ya? Iya, Pak. Nah,
Saya rasa cukup. Dari tadi segi proses sudah cukup, tinggal dibenahi sedikit, besok tambahin lagi langsung activity sama Aktivitinya sudah ini Pak sebenarnya. Oh sudah juga? Iya sudah. Mungkin bisa dibawakan, lihat dulu aktivitinya. Ini Pak. Nah, pelanggan mengunjungi platform, datang ke tempat servis, mengisi form diagnosa identitas. Menerima data pelanggan, membuat rincian. Bawakan lagi. Cetak nota, bawakan. Mengirim barang beserta nota, validasi nota, valid, pengerjaan servis, update status servis, datang dan lakukan pembayaran. Nah, ini kok datang dan lakukan pembayaran? Ini kan sudah masuk sistem ya? Activity ya? Di activity-nya ini sudah ya, masuk sistem. Nah, coba sebenarnya kalau dari aplikasi ini memang ini Pak, untuk aplikasinya sendiri sebenarnya kita memang lebih menekankan ke fitur progres dari servis itu sendiri. Karena walaupun katakan kita adakan pembayaran secara online atau yang lain, itu kan nanti bukannya sama aja ya Pak, datang Iya, nganterin barangnya itu loh ya, Pak. tetap datang ke toko untuk mengambil dan mengkonfirmasi barangnya itu tadi Pak. Gitu. Oh gitu. Jadi Iya, memang Pak. mungkin hanya dari validasi ini ya. Ya, Dari validasi dan juga informasi. ya, jadi membuat pelanggan rincian tidak biaya perlu juga lagi supaya dia bisa melihat rincian biayanya gitu ya. ya, juga progres, jadi dia bisa tahu kapan kira-kira barangnya sudah selesai gitu Pak. Jadi tidak perlu, ya sebenarnya mirip seperti kan kalau biasanya di servis itu pihak servis bakal bilang nanti kita hubungi lagi gitu kan Pak. Tapi kan itu kan masih kurang jelas gitu Pak. Jadi ya ini platform ini fungsinya untuk memperjelas itu, dan juga nanti ada juga muncul langsung detail biaya yang harus dibayarkan. Jadi pelanggan ke sana itu sudah dalam kondisi tahu untuk membayar berapa nanti. Gitu. Oh, gitu. Ya, cukup. Saya rasa tidak apa-apa. Jadi intinya kan servis barang ini ya. Iya, Pak. Mengisi, Servis menerima data ya, servis. pelanggan. Ini menerimanya kan dia menerima dalam bentuk sistem, sudah dalam sistem kan ya? Ya, dalam sistem seperti mungkin kayak pop-up notifikasi atau mengisi form gimana nanti Pak. Atau mungkin submit form identitas. Ya, itu pemesanannya. Ya. Ya oke, sudah cukup. Ditambahi lagi itu Mas apa? Use case-nya tadi ya Pak. Bukan, ya use case ditambahi sama juga desain formnya. Bisa dilihat di e-learning juga Mas ya. Oh iya Pak. Sudah saya share. Terima kasih, bisa ditutup Mas Nafis Harwin. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum? Kalau ada yang belum dan nggak hadir, mungkin bisa konfirmasi ke saya ya. Lainnya, mohon direspon dulu sebelum saya tutup. Ini nanti perbaikannya langsung diupload saja bagaimana Pak? Nggak usah. Yang penting ini kan nanti laporan UTS-nya, UAS-nya. Oh iya Pak. Ya, jadikan laporan akhir UAS-nya ini harus benar-benar fit dulu. Gitu ya. Sudah, saya tutup ya perkuliahan malam ini. Semoga tadi yang menyimak bisa memperbaiki dengan lebih baik lagi. Amin. Saya tidak akan mengulang lagi untuk bagian bisnis proses maupun use case-nya. Gitu ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.